Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Heri Purnomo di kelas Microsoft Excel kita hari ini ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas materi yaitu terkait pengelolaan stok ya teman-teman. Untuk itu teman-teman bisa mempersiapkan perangkatnya, baik itu laptop, komputer ataupun PC-nya, dan tak lupa tentu saja Microsoft Excel-nya teman-teman. Yang saya pergunakan hari ini adalah Microsoft Excel versi 2019 ya teman-teman, dengan tampilan seperti ini. Teman-teman bisa mempergunakan versi yang sebelumnya, baik itu versi 2016, 2013, 2010, 2007 ataupun 2003 ya teman-teman. Ataupun teman-teman memiliki Excel yang lain, yaitu ada di Microsoft 365 ataupun Excel yang lain, tidak apa-apa teman-teman, karena hanya berbeda di tampilan saja dan juga peletakan toolsnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pengelolaan inventaris tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya pengelolaan stok ya teman-teman. Untuk pengelolaan stok sendiri, baik itu barang non inventaris maupun inventaris, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Utamanya adalah di barang-barang yang mudah ataupun sering ada transaksi mutasi keluar masuk ya teman-teman. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, terkait penyimpanan teman-teman. Jadi terkait penyimpanan ini kita harus mengetahui ini teman-teman, karakteristik dari barang yang kita simpan seperti itu ya teman-teman. Mengapa seperti itu? Ini contoh saja, seperti misal kita akan menyimpan barang-barang untuk bahan praktek kimia ataupun fisika ya teman-teman. Di situ terkadang di bahan-bahan itu ada beberapa barang yang mudah terbakar ya teman-teman. Seperti misalnya barang-barang asam sulfat atau bahan-bahan yang berupa asam sulfat, kemudian ada asam klorida dengan konsentrasi tertentu itu memiliki tingkat bahaya yang tinggi, misalnya seperti mudah terbakar, terus kemudian beracun, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari penyimpanan misal di lab ya teman-teman. Contoh lain adalah jika kita memiliki barang-barang yang berupa kertas, tentu saja penyimpanannya harus yaitu dijauhkan dari tempat yang lembab, kemudian tempatnya tersebut harusnya kering, terus terjauhkan dari barang-barang yang mudah terbakar, terus kemudian tentu saja dengan atap ataupun tidak ada sumber air yang terdekat ya teman-teman. Jadi nanti bisa akan merusak barang-barang yang kita simpan tersebut ya teman-teman. Untuk yang harus diperhatikan yang nomor 2 adalah terkait mutasi teman-teman. Jadi terkait mutasi ini sendiri adalah maksudnya seperti dengan pengelolaan FIFO ya teman-teman. Jadi first in first out. Jadi barang yang masuk terlebih dahulu harusnya juga keluar lebih dahulu, seperti itu ya teman-teman. Itu gunanya untuk menjauhkan atau mencegah barang-barang tertentu itu ada yang memiliki sifat expired atau kadaluarsa ya teman-teman. Jadi untuk first in first out-nya juga harus diperhatikan. Terus yang kemudian yang ketiga adalah tentu saja, yaitu yang ketiga adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu terkait kadaluarsa teman-teman. Jadi kita juga harus mengetahui berapa lama kadaluarsa dari suatu barang. Itu gunanya untuk mencegah kita dari kerugian ya teman-teman, karena barang yang kadaluarsa itu nanti akan rusak dan akan merugikan kita juga ya teman-teman. Yang keempat, kita juga harus mengetahui berapa lama barang-barang yang kita simpan ini akan keluar ya teman-teman. Jadi barang-barang yang kita simpan itu juga harus kita ketahui berapa masa kadaluarsanya. Jadi kita juga harus bisa memperkirakan barang-barang yang kita simpan itu nanti akan
keluar berapa lama, ataupun kira-kira untuk 3 bulan ke depan itu kita harus membutuhkan sekitar berapa banyak. Seperti itu kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Jadi itu juga untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan ataupun kelebihan bahan ya teman-teman yang ada di dalam penyimpanan di tempat kita, seperti itu. Di dalam pengelolaan stok kita juga bisa membuat buku mutasi ya teman-teman. Buku mutasi tersebut memudahkan kita untuk memantau terkait berapa jumlah stok kita, berapa jumlah inventaris kita, berapa lama stok yang kita miliki, terus berapa lama lagi stok yang kita miliki akan habis, seperti itu ya teman-teman. Itu tadi terkait pengelolaan stok ya teman-teman. Mungkin itu untuk video kita kali ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.